Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca memaknai kitab Irsyadul Ibad. Alhamdulillah sudah sampai di halaman 143. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulmihi amin ya rabbal alamin. Fadlu qiyamil lail. Ini adalah keutamaan qiyam lail. Qiyamul lail maksudnya bangun malam, salat malam. Wa Muslimun an Abi Hurairah, mengeluarkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, afdalus salati ba'dal fardhah salatul lail, bermula seutama-utama salat sesudah fardu itu salat malam. Wad-Dailami, dan mengeluarkan oleh Ad-Dailami dari sahabat Jabir radhiyallahu an, rakaatani fi jawfil laili, bermula 2 rakaat di rongga malam atau di tengah-tengah malam itu tukafirani, meleburkan oleh keduanya 2 rakaat akan kesalahan-kesalahan. Jadi salat itu bisa menghapuskan dosa. Wa Ahmadu wa Tirmidzi, dan mengeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dari Bilal radhiyallahu an, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kamu selalu salat malam. Kenapa? Fa innahu da'bus shalihin, karena sesungguhnya qiyamul lail atau salat malam itu kebiasaannya orang-orang soleh sebelum kamu. Da'bu artinya adat orang-orang soleh sebelum kamu. Jadi kalau orang nggak bangun malam itu, betapapun alimnya, nggak disebut soleh dalam menurut sini. Jadi kebiasaan orang soleh, adat orang soleh itu bangun malam. Wa qurbatun ilallah, dan kurbah kepada Allah, artinya salat malam itu bisa mendekatkan dirimu kepada Allah. Qurbatun, satu kurbah yang menyebabkan engkau jadi dekat kepada Allah Ta'ala. Wa manhatun anil ismi, dan bisa mencegah dari dosa. Sebagaimana firman Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Baik salat fardu ataupun salat sunnah, mestinya orang yang rajin salat malam itu mestinya dia terhindar dari dosa. Wa mukaffiratun lisai'at, dan bisa menghapus bagi dosa-dosa. Wa matradatun lidda, dan mengusir bagi penyakit anil jasad dari badan. Ini fadilah salat malam. Mengikuti, meneladani orang-orang soleh. Kalau kita menyerupai orang soleh, insya Allah masuk dalam golongan mereka. Dan bisa membuat kita makin dekat dengan Allah, menghalangi kita dari dosa, bisa meleburkan kesalahan-kesalahan kita, dan menyehatkan badan. Dan tidak semua orang juga sanggup bangun malam. Berat. Wa Ibnu Nasar, dan mengeluarkan oleh Ibnu Nasar dari Hasan bin Atiyah, mursalan, hadis mursal, rakaatani yarka'uhuma ibnu Adam, bermula 2 rakaat yang rukun akan keduanya oleh anak Adam di tengah-tengah malam yang akhir. Itu lebih baik baginya anak Adam daripada dunia wa ma fiha, dan ma yang ada dalam dunia. Ini sudah ada hadis sebelumnya yang mirip-mirip. Artinya pahala 2 rakaat yang kita sholat di tengah malam sementara orang sedang tidur, itu lebih baik bagi kita daripada dunia, daripada andaikan kita memiliki dunia dan kita menikmatinya misalkan. Atau ada juga sebelumnya yang mengartikan pahala 2 rakaat di tengah malam itu lebih baik daripada umpama kita memiliki dunia dan kita infakkan. Nah, ini targhib untuk orang yang nggak punya apa, kita yang miskin nggak punya apa-apa misalkan, ya sholat malam. Yang punya cara beramalnya beda lagi. Laula an asyukka ala ummati la faradtuhuma alaihim, jikalau bukan bahwa aku memberatkan kepada umatku, niscaya sungguh aku wajibkan akan keduanya 2 rakaat kepada mereka. Kalau bukan memberatkan, salat malam itu minimal 2 rakaat jadi wajib menurut hadis ini. Wa Muslimun, dan mengeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir, inna fil laili la sa'atan, sesungguhnya di waktu malam itu ada satu waktu. Sesungguhnya di dalam malam itu ada satu waktu, la yuwafiquha, yang tidak mendapati akannya waktu oleh seorang hamba yang muslim, yang meminta ia si muslim kepada Allah Ta'ala dalamnya waktu dari segala urusan dunia dan akhirat, illa a'tahu iyahu, melainkan memberikannya Allah akannya si hamba, akannya permintaannya, atau memberikannya Allah akannya permintaannya.
akannya permintaannya akannya si hamba. Formula demikian itu ada pada setiap malam. Ini ada waktu-waktu istijabah. Nah, waktu terkabulnya doa. Cuma kenapa juga doa kita banyak tidak terkabul? Mungkin kurang syarat yang lain, kurang serius juga, kurang ikhlas. Biasanya kalau dalam kondisi darurat banget doa kelihatan terkabulnya. Kemudian kemarin membahas tentang sholat khusyuk. Jadi masalah sholat khusyuk memang berat, bukan berat, karena kita dari kecil sudah diprogram untuk sholat, sehingga kita nggak merasa ketika sujud dan ruku biasa aja. Ya, karena kita nggak pernah kehilangan. Maksudnya begini, sesuatu yang belum pernah kita lakukan ketika kita melakukan pertama kali itu baru terasa luar biasa. Orang yang baru masuk Islam kadang, yang tadinya dia nggak pernah sujud, nggak pernah ruku, dia merasa terhina kalau sujud, merasa terhina kalau ruku di depan orang. Dia nggak akan mau dia meletakkan dahinya di lantai. Ketika dia jadi Muslim, kemudian dia dengan seluruh keikhlasannya, jadi terasa banget ketika dia meletakkan, ketika dia ruku saja udah merasakan hal yang luar biasa. Artinya dia harus melepaskan segala egonya, membebaskan segala ketakaburannya untuk tunduk di hadapan Allah. Begitu juga sujud. Mana ada orang yang mau sujud di depan manusia, di depan manusia-manusia sesama kita. Kalau kita tidak mengakui tentang kemahabesaran Allah, nggak mungkin kita akan rukuk dan sujud. Nah ini sama seperti orang, kita kenapa kita nggak pernah merasakan nikmatnya mata? Kadang kita lupa bersyukur terhadap nikmat mata karena kita memiliki mata. Kalau kita baca kisah-kisah orang yang dia tidak bisa melihat atau sudah pernah merasa melihat, kemudian dia cacat matanya. Kemudian ada orang-orang yang misalkan, ini ada satu kisah, nah dia nggak punya mata malah. Ketika lahir udah cacat, kemudian ada yang memberikan donor mata. Begitu dia mendapatkan mata, dia melihat. Begitu dia bisa melihat dunia. Jadi dia bengong melihat seluruh apapun yang dia lihat dalam keadaan lama. Dia lihat ibunya, lihat ayahnya. Jadi terasa nikmatnya karena sebelumnya dia pernah kehilangan. Nah itu lebih kurang seperti itu. Wasyaikhani dan meriwayatkan oleh Syaikhani oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Turunlah oleh Tuhan kita tabaraka wa ta'ala, ay amru. Jadi turunlah Tuhan kita, artinya amruhu, turunlah oleh urusannya Tuhan. Karena Tuhan nggak mungkin turun karena tidak bertempat. Jadi yang turun ini amruhu, urusan Tuhan atau perintah Tuhan. Bisa malaikat yang turun, bisa rahmatnya Allah. Kulla lailatin pada setiap malam ila sama itu dunia ke langit dunia hina ya beqa sulusul lailil akhir ketika tersisalah oleh sepertiga malam yang terakhir kayak kulu maka berkata ia Allah atau utusan Allah dari malaikat may yad'uni siapa itu yang berdoa ia kepadaku faastajibalah maka aku akan mengabulkan baginya may yas'aluni siapa itu yang meminta ia kepadaku fa'atiyahu maka akan aku berikan akan permintaannya wa may yastaghfiruni siapa yang meminta ampun ia kepadaku fa'aghfir lahu maka akan aku ampuni baginya. Nah ini setiap malam. Wa Ahmadu dan mengeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Abi Hurairah radhiyallahu an rahimallahu rajulan semoga merahmati oleh Allah akan seorang laki-laki yang bangun ia dari malam maka sholat ia. Semoga merahmati ini doa doa Nabi ini. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi tentunya ya. Rahimallah Nabi berdoa semoga merahmati oleh Allah akan seorang laki-laki yang bangun ia dari malam fasalla maka sholat ia wa iqadha imra'atahu dan membangunkan ia akan istrinya fasallat maka sholat ianya istrinya juga ikut sholat. Fa in abad maka jika enggan dia istrinya enggak mau bangun nadhaha fi wajhiha memercikkan ia pada muka istrinya akan air. Dan begitu juga sebaliknya warahimallahu mura'atan. Semoga merahmati oleh Allah akan seorang wanita qamat yang bangun ia dari malam. Fasallat maka salat ia. Wa iqadat daujaha membangunkan ia akan suaminya. Fasalla maka salat ianya suami. Fa in aba maka jika enggan ianya suaminya. Nadhahat memercikkan ianya si perempuan pada muka suaminya akan air. Nah, salat malam bareng-bareng. Wa Abu Dawud dan mengeluarkan oleh Abu Dawud dan oleh An-Nasai dari Abi Hurairah
Idza staiqadha rajulu terjagalah oleh seseorang dari malam, wa aiqadha ahlahu dan membangunkan ia akan keluarganya, istrinya, wa shallaya dan salat keduanya 2 rakaat, kutiba niscaya dituliskan keduanya minadz zakirin Allah. Dari orang-orang yang mengingat ia akan Allah kasiran, zikran kasira akan ingat yang banyak, wa zakira. Nah, jadi 2 rakaat kita rutin sholat malam ini udah masuk kepada orang yang banyak mengingat Allah. Fadzukurullaha dzikran katsira atau minaz zakirin waz zakira, ya. Termasuk laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Wa Abu Dawud dan mengeluarkan oleh Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha, ma min imri'in, tidak ada dari seorang pun takunu lahu yang adalah baginya orang itu salat di malam hari. Fayaghlibuhu maka mengalahkan akan dia di atasnya salat oleh tidur. Maksudnya seseorang yang biasa bangun malam salat malam. Pada suatu hari dia terlelap tidur, terlewat. Tetap dianggap sebagai orang yang sholat juga. Inilah karunia Allah. Melainkan kata Allah, Allah tuliskan. Menulis oleh Allah untuknya ajra sholatihi, akan pahala sholatnya. Tetap dianggap sholat padahal dia tidur. Maka naumuhu alaihi sodakah dan adalah tidurnya seorang di atasnya itu sedekah. Sama seperti orang yang puasa, kemudian lupa makan, makan itu sedekah dari Allah. Dia tetap dianggap masih berpuasa. Luar biasa. Fadlullah. Wasyakhani dan mengeluarkan oleh Syekhani Ani binillah Ani Abdillah bin Amr bin Al-As dari Abdullah bin Amr bin As. Apa kata Nabi kepada Abdullah? Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan, janganlah kamu itu seperti si fulan. Ada ia itu bangun ia di malam hari maka meninggalkan ia akan bangun malam. Nah, ada yang bilang si fulan ini disembunyikan namanya, ya. Ya, bisa Nabi tidak menyebutkan namanya atau bisa saja perawi yang menyembunyikan karena ini termasuk aib lah kan. Ada yang bilang ini Ibnu Umar tadinya. Abdullah bin Umar tadinya beliau malah sholat malam. Kemudian ketika beliau diingatkan oleh Nabi dalam hadis yang lain sebaik-baik orang itu Abdullah bin Umar andaikan dia sholat malam. Kemudian beliau jadi rajin sholat malam. Itu kata para ulama. Ya. Wahai Abdullah, janganlah kamu itu seperti si fulan. Ada ia itu bangun ia di malam hari, maka meninggalkan ia akan bangun malam. Nah, kemudian ini Lailatul Naim wa Lailatul Qaim. Malamnya orang yang tidur dan malamnya orang yang bangun malam judulnya. Wahakal Yafi'ayu an Syekh Abi Bakar Ad-Dharir. Menghikayahkan, menceritakan oleh Syekh Yafi'i dari Syekh Abi Bakar Ad-Dharir. Qala berkata ianya, Syekh Abi Bakar Ad-Dharir, kana fi jiwari syabun, adalah di sekitarku, di dekatku, itu seorang pemuda hasanus sirah yang bagus kelakuannya. Ya sumun nahara puasa ia di siang hari, wala yuftiru tidak berbuka ia, artinya rajin puasa, wa yaqumul laila dan bangun ia di malam hari, wala yanamu tidak tidur ia. Faja'ani yawman datang ia kepadaku pada suatu hari. Waqala dan dia berkata, pemuda itu berkata, ya ustazi wahai guruku, inni numtu an wirdil lailah. Sesungguhnya aku tertidur dari wiridku pada malam tadi. Tadi malam aku kelewat nggak sholat malam. Biasanya dia sholat malam. Faraitu masih kata pemuda itu. Faraitu ka'anna mihrabi kadin syaqqa. Maka aku melihat seolah-olah mihrabku itu sungguh terbelah ya mihrab. Mihrab maksudnya tempat sholat. Aku melihat di dalam mimpi, aku melihat seolah-olah mihrabku itu sungguh terbelah ya. Wa ka'anni bijawarin. Jawarin ini jamak jariah, jamak jariah. Seolah-olah aku itu bijawarin dengan bidadari-bidadari. Jawarin ini jariah, wanita-wanita perawat. Sesungguhnya aku itu bijawarin dengan banyak perempuan-perempuan. Kad kharajna minal mihrab yang sungguh keluarlah mereka dari mihrab. Dari mihrab tempat aku sholat. Lam ara ahsana wajhan minhunna yang belum pernah aku lihat akan yang lebih bagus nisbah wajah dari mereka. Yang sangat cantik-cantik. Wa idzan fihinna wahidatun syauha'u fauha'u. Dan ternyata wa idzan dan ketika itu di antara mereka itu ada seorang yang syauha. Syauha qabihah jelek. Mukanya jelek gitu. Fauha. Fauha ini bermulut lebar atau katanya giginya mancung keluar. Apa bahasa Indonesianya? Giginya keluar. Bahasa kita kan kurang bagus itu. Boneng apa? Nah,
Jadi beliau melihat banyak perempuan keluar dari mihrab tempat beliau salat, semuanya cantik-cantik kecuali satu orang jelek. Lam aro akbah yang belum pernah aku lihat akan yang lebih jelek dari dia yang satu orang tadi. Nisbah pandangan jelek banget dia. Lam aro akbah minha mandaran yang belum pernah aku lihat akan yang lebih buruk dari dia satu orang tadi nisbah pemandangannya. Fakultu maka aku berkata, liman antuna bagi siapa kalian semua? Liman hadhi bagi siapa yang ini yang satu yang jelek? Kalian yang cantik-cantik untuk siapa dan yang jelek ini untuk siapa? Fakulna mereka semua menjawab, nahnu layali kallati madaina. Madina, kami ini adalah malam-malammu yang telah berlalu. Nah, ini umpama berarti ya. Jadi malam-malam kami ini semua adalah jelmaan dari malam-malammu yang telah berlalu. Wahdi lailatu naumika, ini yang jelek tadi, itu malam tidurmu. Ketika kamu tertidur nggak sholat malam, nah ini gambaran malammu. Walau mutta fi lailatika hadi. Andaikan engkau mati pada malam ini, malam yang engkau tidak sholat malam, lakanat hadi haddaka. Sungguh adalah si ini yang jelek ini, itulah bagianmu. Fasyahika syuhkatan, maka berteriak ia akan satu teriakatan, akan satu teriakan. Fasyahaka maka berteriak ia akan satu teriakan yang besar. Wa kharra mayitan, tersungkur ia jadi mayat, meninggal. Rahmatullah alaih. Semoga rahmat Allah, bermula rahmat Allah itu kepada pemuda tadi. Nah, lanjut. Sofyan Sauri ba'da wafatih. Ini kisah Sofyan Sauri rahimahullah sesudah wafatnya beliau. Wahakal Yafi'i an ba'dis salihin, menceritakan oleh Syekh Al-Yafi'i dari sebahagian orang soleh. Annahu qala, bahwa sungguhnya sebahagian orang soleh itu berkata ya. Raitu Sofyan As-Sauri, aku melihat akan Sofyan Sauri fin naumi dalam tidurku ba'da mautih, sudah wafatnya. Fakultulahu, aku berkata baginya Sofyan Sauri, kaifahaluka ya Aba Sa'id? Bagaimana itu keadaanmu wahai Aba Sa'id? Fa'arada anni, maka berpaling ianya Sofyan Sauri dariku. Waqala, dan dia berkata, laisa hadza zamanal kuna. Tidaklah ini itu waktu pakai kunyah-kunyah. Artinya begini, kalau kita memanggil orang pakai Abu Sa'id, Abu Fulan itu kan untuk menghormatinya, memuliakannya. Jadi kata Sofyan Sauri dalam mimpi sebagian orang saleh ini bukan waktunya pakai kunyah-kunyah lagi. Fakultulahu, maka aku berkata baginya Sofyan Sauri, kaifahaluka ya Sofyan? Aku menggantikannya, enggak pakai Abu Sofyan lagi. Enggak pakai Abu Sa'id lagi. Aku berkata baginya, kaifa, bagaimana keadaanmu wahai Sofyan? Fa'ansyaha yaqulu, maka bernasyid, maka mulai fa'ansyaha, mulai ianya Sofyan, berkata ianya Sofyan. Beliau membacakan satu syair. Nazartu ila rabbi ayanan, aku melihat kepada Tuhanku secara langsung. Faqala li, maka berkata ianya Tuhanku bagiku, hanian, selamat datang hai Sofyan Sauri, ridai angka, bermula keredaanku itu untukmu ya benar Sa'id, wahai putra Sa'id. Laqad kunta qawwaman, sungguh adalah engkau dulu itu orang yang suka bangun malam. Idzil lailu qad daja, ketika bermula malam itu gelap, iya. Bi'abratin mustaq, kau bangun malam dengan abrah. Ini abrah maksudnya mungkin ibarat ya. Dengan ibarat yang penuh rindu musim. Maksudnya beliau mengisi malamnya dengan munajat, dengan doa-doa yang menunjukkan kerinduan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalbin amin, dan dengan hati yang sangat teguh. Fadunaka, maka ambil olehmu. Fakhtar, maka pilih olehmu. Dunaka isim fi'il bermakna khud. Maka fadunaka, ambil olehmu, fakhtar, pilih olehmu, ayyakasrin turidu, akan yang mana saja dari istana yang engkau kehendaki akannya. Wazurni, ziarahi olehmu, kunjungi olehmu akan aku. Fa inni angka ghairu ba'in, sesungguhnya aku darimu itu tidak jauh. Nah, begitu. Sofyan Sauri membacakan syair. Fadlu salatit tasabih wa hukmuhu, ini kelebihan salat tasbih. Tasbih, salat tasbih tasbih. Salat tasbih satu, cuma tasabih karena banyak tasbihnya makanya dijamakkan. Ini adalah kelebihan salat tasbih tasbih dan hukumnya salat tasbih. Wa Abu Dawud wal Hakimu, meriwayatkan oleh Abu Dawud dan oleh Hakim dari Ibnu Abbas. Wassahahahu, dan mensahihkan akan ini hadis oleh Ibnu Khuzaimah. Wa hasanahul Hafidz Ibnu Hajar, dan menghasankan akan ini hadis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Apa bunyi hadisnya? Anna Rasulullah, wa sungguh Rasulullah, wa sungguh Sayyidina Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, Nabi berkata lil Abbas, bagi Abbas bin Abdul Muttalib,
paman beliau. Ya Abbas, wahai Abbas, ya Ammah, wahai pamanku. Ala u'tika, maukah aku berikan kepadamu? Ala amnahuka, ala ahbuka. Ini tiga-tiganya maknanya sama. Maukah aku memberikan kepadamu, memberikan kepadamu, memberikan kepadamu? Ala af'alu bika, maukah aku memperbuat, melakukan terhadapmu asyra khisalin 10 perkara? Dalam riwayat yang lain, ala u'allimuka, maukah aku ajarkan kepadamu 10 perkara? Idza anta fa'alta dzalik, ketika engkau melakukan akan yang demikian, ghafarallahu laka dzambak, niscaya memaafkan, mengampuni oleh Allah bagimu akan dosamu. Awalahu awalnya dosa, wa akhirahu akhirnya dosa. Qadimahu wa hadisahu dulunya dosa, barunya dosa. Khata'ahu tersalahnya dosa, wa amdahu sengajanya dosa. Saghirahu wa kabirahu kecilnya dan besarnya dosa. Sirrahu yang tersembunyi dosa. Wa alaniyatahu dan terang-terangnya dosa. Apa itu 10 perkara? Antusalliya arba'a raka'atin, bahwa engkau salat 4 rakaat. Takra'u fi kulli raka'atin Fatihatal Kitab. Engkau salat 4 rakaat, salat tasbih. Engkau baca dalam setiap rakaat Fatihah, surah. Jadi setiap rakaat baca Fatihahnya, kemudian ada surah. Faiza faragta minal qiraah, bila engkau telah selesai dari qiraah, dari baca Fatihah, fi awali rakaatin, bila engkau telah selesai dari baca Fatihah pada awal rakaat, wa anta qaimum, sementara engkau itu dalam posisi berdiri, kulta, nanti engkau mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Engkau baca khamsa asyarata marratan. Engkau baca 15 kali. Summa tarka'u, kemudian engkau ruku, fataquluha, engkau mengatakan akannya tasbih lagi. Wa anta raki'un, yang engkau itu dalam keadaan ruku, engkau baca 10 kali. Jadi 25. Summa tarfa'u ra'sa, kemudian engkau angkat akan kepalamu dari ruku. Jadi ini salah satu cara sholat tasbih ya. Ada riwayat juga yang sebelum Fatihah baca, ya kan? Kemudian sudah Fatihah lagi kan? Nah, ini posisinya nanti khusus sesudah Fatihah. Sebelum Fatihah nggak baca tasbih. Sesudah Fatihah, kemudian di duduk istirahat nanti. Summa tarfa'u ra'sak, kemudian engkau angkat akan kepalamu dari rukuk, fataquluha, maka engkau membaca akannya kalimat-kalimat tadi 10 kali. Summa tasjudu, kemudian engkau sujud, fataquluha, engkau mengatakan akannya kalimat, padahal bermula engkau itu yang sujud, dalam keadaan sujud 10 kali. Sujud, summa tarfa'u, kemudian engkau angkat akan kepalamu dari sujud, artinya duduk 2 sujud, fataquluha, engkau kata akannya kalimat 10 kali. Sementara engkau itu yang duduk antara 2 sujud. Summa tasjudu saniyan, kemudian engkau sujud pada kali yang kedua. Fataquluha, maka engkau kata akannya kalimat tadi, sementara engkau dalam keadaan sujud 10 kali juga. Kemudian engkau angkat akan kepalamu, ini duduk istirahat. Engkau angkat kepalamu dari sujud, maka engkau mengatakan akannya kalimat 10 kali. Fadzalika khamsun wa sab'una fi kulli raka'atin. Maka demikian itulah 75 dalam setiap rakaat. Dalam setiap satu rakaat 75 kali tasbih. Berarti sholatnya 4 rakaat, genaplah 300 tasbih. Taf'alu dzalika fi arba'in raka'atin, engkau melakukan akan yang demikian dalam 4 rakaat. Ini istata'ta an tusalliha. Jika engkau mampu bahwa engkau salat akannya salat tadi dalam setiap hari sekali, maka lakukanlah. Wa illam taf'al, jika engkau tidak mampu melakukan, atau jika engkau tidak melakukan setiap hari sekali, fafi kulli jum'atin marah, maka lakukan olehmu dalam setiap satu Jumat itu sekali. Fa'ilam taf'al, jika engkau tidak melakukan dalam setiap Jumat sekali, maka lakukanlah dalam setiap bulan sekali. Jika engkau tidak melakukan juga, fafi kulli sanatin marah, maka dalam setiap tahun lakukan sekali. Fa'ilam taf'al, maka jika engkau lakukan setahun sekali, jika engkau tidak melakukan juga setahun sekali, fafi umrika marah, maka dalam seumur hidupmu lakukanlah sekali. Minimal pernah kita melakukan sekali sunnah Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam anna salat tasbih muraghabun fiha. Ketahui olehmu bahwa sungguh salat tasbih itu dianjurkan, digemarkan, digalakkan padanya salat tasbih. Ini beliau menekankan di sini karena ada ulama juga yang menyatakan salat tasbih itu salat bid'ah. Hadisnya nggak sahih katanya. Ketahui olehmu sungguh salat tasbih itu dianjurkan, disukai padanya salat tasbih. Yustahabu an ta'tadaha. Disunnahkan bahwa kau biasakan akannya salat tasbih dalam setiap waktu. Setiap ada waktu kosong, waktu luang kita isi.
Wala tataghafala, wala tataghafal ya. Oh, ini ataf. Dan bahwa tidak engkau melupakan darinya sholat tasbih. Hakada demikianlah berkatalah oleh Abdullah bin Mubarak dan oleh satu jamaah dari para ulama. Ini luar biasa. Sholat tasbihnya banyak. Tasbih itu sendiri tanpa sholat pun sangat besar pahalanya. Waqalat Tajusubuki berkatalah oleh At-Tajusubuki. Apa kata Syekh Tajusubuki? Sholat tasbih minal muhimmati fiddin. Bermula sholat tasbih itu bahagian dari hal-hal yang penting dalam agama. Fayam bagil harsu alaiha. Maka sepantaslah oleh rakus semangat di atasnya sholat tasbih. Paman sami'a ma warada fiha. Barang siapa yang telah mendengar ia akan dalil-dalil yang telah datang ianya ma padanya sholat tasbih daripada azimil fadli, daripada besarnya kelebihan. Summa taghafala, kemudian melupakan ia atau melalaikan diri ia darinya sholat tasbih dengan cara meninggalkannya sholat tasbih, bahwa mutahawinun biddin, maka dianya orang itu dianggap orang yang menyepelekan agama, dianggap memudah-mudahkan dalam urusan agama. Ghairu muktarisin, lagi yang tiada perhatian dia bi amali sholihin, dengan amal-amal orang-orang yang soleh. Artinya tidak mau bergabung dengan kelompok orang yang soleh. Ini sholatnya orang yang soleh. Lah yang bagi ayu ada yang tidak sepantaslah bahwa dianggap akan dia atau dihitung akan dia min ahlil khair, dari ahlil khair dalam sesuatu apapun. Enggak layak dimasukkan dalam golongan ahlul khair, orang-orang yang baik. Nah, kemudian waktu istihbabiha, ini waktu sunnahnya melakukan sholat tasbih. Dan ma yang berdoa ya dalamnya sholat tasbih. Kapan waktu sholat tasbih yang bagus kita lakukan dan apa doa yang kita baca di dalamnya. Biasanya kan di masyarakat sering orang melakukan sholat tasbih itu di malam nisfu Sya'ban. Kita lihat di sini. Waqala Ibnu Abi Saif Al-Yamani. Berkatalah oleh Ibnu Abi Saif Al-Yamani. Tustahabu sholatut tasbih. Disunnahkan akan sholat tasbih inda zawal, ketika tergelincir matahari pada hari Jumat. Inda zawal, ketika tergelincir sebelum melaksanakan sholat Jumat. Sholat tasbih dulu. Ia qra'u fil ula, membaca ia pada rakaat pertama sesudah Fatihah at-takasur. Nah, jadi pendek-pendek aja berarti ayatnya. Karena sebentar lagi kan akan melaksanakan sholat Jumat. Membaca ia pada rakaat pertama sesudah Fatihah akan at-takasur. Dan pada rakaat yang kedua akan wal asri. Rakaat yang ketiga akan kafirun dan rakaat yang keempat ikhlas. Faiza kamalatis salah, maka apabila sempurnalah oleh tiga, kenapa pakai alif lam ya? Faiza kamalati salasu mi'ati tasbihatin. Ini mungkin nggak ada alif lamnya ya. Idhofah. Maka bila sempurnalah oleh 300 tasbih. Artinya selesai selesai sholat 4 rakaat berarti sudah selesai 300 kali tasbih dalam sholat. Maka bila sempurnalah oleh 300 tasbih, qala berkata ia ba'da faraghi, sesudah selesainya seorang dari tasyahud. Oh, berarti berdoa nih, berdoa dalam tasyahud. Sudah tasyahud wa qabla ayyusallima, sebelum salam ya. Selesai tasyahud, sebelum kita salam, kita baca doa ini. Allahumma inni as'aluka taufiqa ahlil huda. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepada Engkau akan taufiknya orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa a'mala ahlil yaqin. Ku minta kepadamu akan amalan-amalan orang-orang yang yakin. Wa munasahata ahli taubah. Ku minta kepada Engkau akan nasihatnya ahli taubah. Orang-orang yang bertaubat itu saling memberikan nasihat. Adik, betul. Wa azama ahli sabri. Aku memohon kepadamu akan semangat orang-orang yang sabar, azam ya. Jadi untuk bersabar itu butuh azam, tekad yang kuat, apalagi sabar dalam taat, atau sabar untuk meninggalkan maksiat, atau sabar dalam bala berat, sabar. Wajib ahli khasyah, dan akan semangat kesungguhan orang-orang yang takut kepada Allah. Wa talaba ahli raghbah, dan aku meminta kepadamu akan pencarian orang-orang yang suka. Orang yang suka kepada sesuatu, orang yang cinta kepada Allah pasti akan mencari
berbagai macam cara, pengetahuan segala macam kan. Wa ta'abbuda ahlil wara, aku minta kepadamu akan ta'abbudnya, akan ibadah, akan semangat ibadahnya orang-orang yang wara. Wa irfana ahlil ilmi, dan akan ma'rifahnya ahlul ilmi. Hatta akhafaka, hingga aku takut kepada engkau dan aku bertakwa kepada engkau. Allahumma ini as'aluka makhafatan. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu akan takut, rasa takut. Tahjuzuni, rasa takut yang bisa menghalangi ia akan aku dari maksiat kepadamu. Nah, kita mudah maksiat, kenapa? Kita nggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hatta a'mala bi ta'atika, hingga aku mengamalkan dengan taat kepadamu akan amalan astahiqu bihi ridhaka, yang aku berhak dengannya amalan akan ridhamu ya Allah. Hatta unasihaka, hingga aku memberi nasihat kepadamu, maksud bukan memberi nasihat, mengikhlaskan kepadamu dalam taubat, hingga aku mengikhlaskan, hingga aku mengikhlaskan kepada engkau dalam taubat karena takut daripadamu. Hatta ukhlishalakan nasiha, hingga aku mengikhlaskan untukmu akan nasihat. Nah, hingga aku mengikhlaskan untukmu akan nasihat. Ini berarti memberi nasihat kepada orang lain dalam keadaan ikhlas, karena cinta bagimu. Wa hatta atawakkala alaika, hingga aku bertawakal kepadamu dalam urusan seluruhnya, fil umuri kulliha. Wa uhsina dzannabika, hingga aku berbaik sangka kepadamu. Subhana khaliqin nur, maha suci pencipta cahaya. Rabbana, wahai Tuhan kami, atmim lana nurana, sempurnakan olehmu bagi kami akan cahaya kami. Waghfir lana, ampuni olehmu bagi kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Summa yusallimu, kemudian memberi salam ya. Sumaya doa, kemudian berdoa ya, atau meminta ya hajatahu, akan hajat-hajatnya. Nah, ini dia tentang sholat tasbih. Nah, sampai di sini dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, moga ada manfaatnya. Mohon maaf dan segala kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.